Aldi Jainaldi beserta rombongan. Selamat datang di Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam acara pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat tahun 2023. Kami silakan kepada rekan-rekan rombongan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya marilah kita sambut bersama sebuah karya tari yang berjudul Maraki Asor. Disusun batuang nanjuk buluah di kabe are-are bagalui jok ria air mapuang-apuang dia teh danau itu nyoraki kece urang untuk balaya ke tengah danau astu disusun batuang nanjuk buluah di kabe are-are bagalui jok ria air mapuang-apuang dia teh danau itu nyoraki kece urang untuk balaya ke tengah danau astu disusun batuang nanjuk batuang di kabe are-are bagalui jok mapuang-apuang dia teh danau itu nyoraki kece untuk balaya ke tengah danau disusun batuang nanjuk bulu di kabe are-are bagalui jok mapuang-apuang dia teh danau itu nyoraki kece untuk balaya ke tengah danau di kabe are-are iko nyoraki kece urang Kita tiba di Subang.
Oi dan baraki, urang subarang, baraki pasamo-samo. Dan sampai tinggal kawan di balakang, raso pare soyo di jago. Pesta, pesti, pesta, pesti. Pesta, pesti, pesta, pesti. As, 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 Bagalui ria aya apong-apong ate danau, disusun batong jomblo di kabe are-are. Bagalui ria aya apong-apong ate danau, disusun batong jomblo di kabe are-are. Bagalui ria aya apong-apong ate danau. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Maraki Aso. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan panitia pelaksana Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Saifullah SPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kita hormati Direktur Perlindungan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Bapak Yudi Hoyudin. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala Dinas atau OPD Provinsi Sumatera Barat yang hadir. Hadir juga bersama kita Ibu Gemala Ranti. Yang kita hormati Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kita hormati Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan Kabupaten Kota Sumatera Barat atau mewakili. Yang kita hormati Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3. Yang kita hormati teman kami dari Taman Budaya serta jajaran sebagai panitia kegiatan ini. Kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para penerima anugerah kebudayaan serta keluarga besar yang hadir. Kita hormati
para budayawan, seniman, para pemerhati seni dan budaya yang hadir, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada malam hari ini Pak Wagub cukup ramai. Terima kasih atas kehadirannya yang kami banggakan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang seperti kita lihat ini memang masih dalam proses. Pada Pak Direktur kami sampaikan, ini zona B Pak, ya, belum selesai, tapi masih bisa kita manfaatkan. Tahun dulu kita juga mengadakan Pekan Kebudayaan Daerah di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan lebih mudah, lebih lancar untuk menyelesaikan pembangunan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan kepada arwah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami memberikan laporan singkat untuk kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah tahun ini. Pekan Kebudayaan Daerah ini adalah dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Sumatera Barat. Akan kita laksanakan selama 5 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Oktober ini. Kegiatan ini kita beri tema Rona Budaya yang bertujuan untuk menggambarkan perkembangan kultural terutama keberagaman seni dan budaya tradisi sekaligus bertujuan untuk memperlihatkan capaian kreativitas dalam pengembangan budaya lokal seperti dalam industri kreatif atau ekonomi kreatif, seni pertunjukan dan literasi. Selain itu adalah untuk mengekspresikan aneka corak ragam dan warna tradisi budaya yang hidup di Sumatera Barat beserta bermacam pengembangan kreativitas yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Acara festival budaya ini memberi ruang untuk pertukaran gagasan, kerja kolaborasi, komunikasi antar genre, dan peluang-peluang kerjasama yang saling menguatkan demi terciptanya ekosistem yang mengeluarkan rasa nyaman. Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat tahun 2023 ini dengan tema Rona Budaya meski dilaksanakan di tengah suhu ekonomi bangsa yang kurang sehat terutamanya untuk Sumatera Barat mungkin ya. Kita tahu bahwa ada beberapa kebijakan termasuk yang ada di acara Pekan Kebudayaan ini. Tetapi kita tetap bersemangat insya Allah akan menampilkan beberapa sanggar atau beberapa kelompok-kelompok komunitas, di antaranya adalah dapat kami laporkan kepada Pak Wagub dan Bapak Direktur, yaitu Sibat Dance Teater, kemudian Sendi Orisal, Sanggar Seni DKI Jakarta. Tepuk tangan untuk saudara kita dari DKI Jakarta. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Kemudian Sanggar Uma Jarai Sikere Mentawai. Tepuk tangan juga. Kemudian Darak Badara. Luar biasa ya. Malam ini insya Allah akan kita tampilkan. Kemudian Sanggar Sirieh Pulang Kapitunggo, Sanggar Satagok Sirieh, Sanggar Tari Bundo Kanduang, Sanggar Seni Serentak Sadaram, Sanggar Anak Indonesia, Sanggar Seni Sumbar, Sanggar Nagari Batu Bajanjang, KPJ Sakato, Sanggar Seni Sumara Anjuang Nantinggi, Phil Hamzah Dance, Sanggar Rimbo Api-Api, Komunitas Salingka Art, Sanggar Seni SMP 17 Padang, Sanggar Alang Mabega, Sanggar Gentar Alam, Sanggar Pituah Bundo, Komunitas Luak Nan Bungsu, Sanggar Seni Abai Sakato, dan Lab Art Project. Kemudian juga akan ada pameran dan bentuk-bentuk yang lain seperti adalah workshop, FGD dan sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini akan berjalan dengan baik dan kita menghimbau dan mengajak kita semua, mari kita hadir bersama-sama, kita bawa keluarga kita untuk
menonton untuk mengikuti kegiatan Pekan Budaya ini. Kepada Pak Wakil Gubernur, kita minta nanti untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Dan begitu juga kepada Pak Direktur, kita minta sambutan. Kemudian kami akan menutup dengan pantun. Di luar agam letaknya Sungai Batang, alamnya asri sangat menyenangkan. Aneka ragam godaan yang datang, budaya tradisi tetap kita lestarikan. Badan sehat selalu kita jaga, ketentuan diikuti dengan sabar. Ingin melihat ragam seni budaya? Silakan kunjungi PKD Sumbar. Terakhir, jangan risih, tak usah gugup. Hadapi keadaan dengan pede dan sabar. Terima kasih kepada Pak Wagub. Mohon berkenan membuka PKD Sumbar. Mohon maaf, aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pertunjukan drama kolosal dari tim kesenian DKI Jakarta, sekaligus sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan Bapak Ibu, kita akan menyaksikan yang pertama pertunjukan drama kolosal dari tim kesenian DKI Jakarta. Disilakan untuk menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini orangnya ada 10 juta yang jawab cuma 9. Begitu pas ini kesini, Ya, aja kamu. mudah-mudahan Kasih ke samping ya. yang jawab salam paling kenceng hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketahuan orang Padang itu jawabnya paling kenceng, berarti dia bermasalah, utangnya banyak. Ya. Saya mau jadi orang cakep gampang kalau di Betawi. Kalau di Betawi kalau mau jadi orang cakep harus pantun dulu. Tukang sekuteng main layangan. Ke Bekasi ider-iderannya. Selamat datang para undangan. Terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan dong. Ya. Nangka mateng buat kondangan. Nangka dimakan kagak ada bijinya. Saya dari rombongan Dinas Kebudayaan DKI berserta juga rombongan. Terima kasih atas waktu yang diberikan penampilannya. Tepuk tangan dong. Ya. Kali ini saya akan nampilin ngarak penganten, di mana di budaya Betawi itu biasanya pengantin itu diarak memakai rebana ketimpring, alatnya 3, dengan syair-syair selawat, ada juga hadroh, ada juga rebana biang, ada rebana marawis. Tapi yang lebih kerennya lagi kita ada adopsi yang dari budaya Eropa, namanya marching band Betawi itu tanjidor. Ya, nanti ada tanjidor, ada satu pasang kembang kelape. Iya. Bang Male, mana? Saya lupa. Saya kasih tugas anak buah saya mana? Male. Masya Allah. Sini Male. Ente kan astagfirullahaladzim, kan seksi acara. Saya enggak seksi Bang Haji. Iya, ini kan nanti calon besan mau datang. Ya. Kita harus siap-siap. Oh besan. Iya, Kalau besan mah gampang Bang Haji, udah Iya. siap semua. Ntar juga kedengeran siap. suaranya. Yang jadi masalah pertanyaannya Bang Haji, ini orang banyak banget, siapa yang ngumpulin? Ini? Ya. Iya, ini kan kalau bukan kerjasamanya Dinas Kebudayaan dari Padang. Iya.
juga hadirnya Bapak Wakil Gubernur berserta tokoh-tokoh dan para pejabat di sini Oh gitu. yang cinta akan budaya dihadir di sini. Tepuk tangan dong. Iya benar-benar. Kalau gitu Bang Haji kita ucapin juga selamat ulang tahun buat Sumatera Barat. Yang ke-78. Yang ke-78. Iya. Oh iya. Ini suaranya nih tuh. Iya. Tuh. Pengantin mana pengantin? Nganten. Iya. Sini pengantin. Nganten sini nganten. Iya. Ini. Iya. Jadi Bang Mali, jagoan kita udah siap? Jagoan kita mau udah siap pokoknya. No arak-arakannya Bang Haji udah kelihatan no. Oh iya, No ada kembang arak-arakannya kelapa. yang bawa pengantin laki. Mudah-mudahan pasangan pengantin seperti pohon kelapa, kagak ada yang kebuang. Iya. Bermanfaat buat dirinya, orang tuanya, nusa dan bangsa. Nah. Iya. Nah, udah datang. Sabar. Iya. Ente di sini. Nah, di sini. Iya. Duduk, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Haji ini dia tamu yang kita tunggu-tunggu dari beduk subuh. Bang naik patas ke pasar minggu. Nemu bungkusan papaya matang. Terus terang hati saya was-was selama menunggu. Saya kirain abang sama rombongan gak jadi datang. Lah bang ini kan sesuai dengan undangan. Jauh-jauh saya dari Jakarta. Ini kan di Padang, nyampe masa diundang dari Jakarta ke Padang nggak nyampe? Lihat dong. Kalau begitu maksud tujuan dari Jakarta kemari mau ngapain bang? Bang, kelapa puan matang dipetik, ambil yang matang taruh di lemari. Iya. Kalau bukan karena perempuan nih yang cantik, nggak bakalan nih pangeran datang kemari. Ya, Iya benar. Tambo cie. Oh jadi begitu, jadi mau ngawinin nama perempuan yang ada di sini? Lah iya. Kalau begitu bang, buah semangka di atas meja oleh-oleh dari menantu. Terus? Kalau abang mau melangkah boleh-boleh aja tapi rubuhin dulu, saya punya palang pintu. Wah, palang pintu jangan kak. Ini palang pintu. Iya. Buset, palang pintunya kecil banget. Maklum ini habis diimpus. Iya. Oh, udah pulang sakit rumah sakit. Kalau ini palang pintu, gua juga punya anak kuncinya. Mana coba Nih, bang? Duh, mari lu. Nih, lu jatoin palang pintu. Jangan malu-maluin nih. Kita dari Jakarta ke Padang, jangan malu-maluin gua lu. Palang pintu kayak gini, Bang. Ini. Atau butoman di Jatinegara. Cakep. Beli sendal buat anaknya. Terus? Cakep. Kalau lu mau ngelawan di Jawara, lihat nih model apa yang lu punya. Wah. Modal apa yang abang punya? Lawan. Iya. Iya. Oh, tuh, lewat. Salah. Ini Lewat. Lu ngapain kusuk? Lu mau nyamperin gubernur lu? Gimana? Wakil gubernur. Wah, lawan, ayo. Ini mesti Jangan menang. kalah. Lawan. Wah. Lu mesti menang dong. Jangan malu-maluin. Terus? Jangan malu-maluin. Ayo. Udah kasihan. Udah kasihan. Mohon maaf, utangnya banyak. Udah. Iya. Cukup. Nanti siapa yang bayar utangnya? Iya. Lagian, makanya kalau milih jawara yang gedean dikit, jawara badannya kayak lidi ikro. Iya. Kecil banget. Ini maaf, tukang sate saya dandanin. Oh, pantas deh kalau begitu. Pantas deh kalau begitu. Iya, Bang. Bagaimana bang? Semua syarat, udah. Palang pintu jatuh. Roti buaya, udah saya bawain. Udah Semua lengkap saya bawain. semuanya. Bagaimana bang? Iya bang, seluruh syarat udah abang penuhin, gak ada hak lagi kita buat ngalang-ngalangin abang yang dari Jakarta datang kemari. Kalau begitu bang, buaya mencari makan melatih di waktu pagi.
budaya kudu kita pertahankan. Kalau bukan kita siapa lagi? Emang betul. Kalau begitu Bang, atuh lagi saya punya pantun Bang. Apa tuh? Nonton lenong di pasar Jumat, makan lakse di Keramat Jati. Terus? Abang datang dari Jakarta dengan segala hormat, di orang Padang terima dengan senang hati. Alhamdulillah pengantin. Jadi juga lu ngantin lu. Jadi saya diterima Jadi, nih. Bang. Ayo Oke. masuk rombongan. Ayo. Ayo lah. Ya Bang. Cium tangan dong sama gua. Ente di sini. Waduh, ada roti buayanya. Mali, itu roti buaya ada maknanya Mali. Makanya apa Bang Haji? Roti buaya itu lambang kesetiaan, cukup satu pasangan kagak ganti-ganti. Dari susah, senang, dari hidup sampai mati pasangannya tetap ini. Ini ngomong-ngomong mantu gue tua amat ya. Iya. Jadi simbol roti buaya itu bukan berarti orang Betawi buaya. Kalau pohon kelapanya gimana Bang Haji? Ya ini mudah-mudahan pasangan pengantin seperti pohon kelapa. Bermanfaat semua, kagak ada yang kebuang. Oh iya, ente main cium tangan aja, buka dulu nih begitu. Iya bener nggak istrinya Aisyah, takutnya ketukar sama tukang masak. Ya lihat dulu diri, lihat dulu. Aduh, zaman sekarang kan suka ditukar. Siapa? Nah, bener cium tangan. Takutnya ketuker. Iya, tuh. Cocok ya? Cocok. Ada juga tuh di Betawi namanya roti kepiting. Roti piting. Iya. Maknanya apa? Maknanya Bang Haji. Supaya kita jalannya nyamping, bukan ke depan. Nyamping. Kalau ke depan. Iya, kalau ke depan bukan kepiting. Iya. Jadi diajarkan ketika kita bersilaturahmi, walaupun setahun sekali, bawa teng-tengan. Oh iya, Nah, jangan itu sampai roti jangan sampai kepiting. kosong pisan ya. Tapi Mali. Iya. Gini, ini kan anak gue dulunya penari. Dulu. Iya, Sekarang? penari juga. Sekarang penari juga. Mana munculin dong. Oh jadi pengen ngeliat tarian Bang Haji? Hibur Oh tenang, tariannya. kalau masalah tarian udah saya siapin, Iya. udah saya rapin, orang-orangnya udah pada kumpul di situ. Siap dong. Tapi saya mau ke belakang dulu Bang Haji. Ngapain? Saya mau main pukul-pukulan. Masya Allah. Iya dah. Masih nyari sampingan aja udah dikasih jadi ketua panitia. Tenang ya. Yang akur jangan suka berantem. Ya. Baru sebentar aja cerai. Ya. Ya sabar. Pokoknya Aduh. Neng senang dibikin senang di sini. Iya. Tepuk tangan dong. Sampai sini, Be. Gila saya lagi. Mali, tapi jujur aja Mali ya. Walaupun itu tadi tarian bagus, Iya. saya kagak kepengen punya bini penari. Emang kenapa? Kapan masaknya? Ya kan ada waktunya. Subuh nari, johor nari, asar nari. Udah kagak ngaji, kagak masak, lapar. Laki mati pelan-pelan. Enak kayak begini nih pengantin. Nah, Enak kayak begini pengantin. iya. Punya- Tapi punya- ngomong-ngomong begini Bang Mali. Kenapa? Ini kan pengantin dulu juara nyanyi. Oh bisa nyanyi juga? Juara kedua. Juara kedua lomba nyanyi? Iya pesertanya cuma 2 orang. Sama kayak lakinya dong. Ah. Sama kayak lakinya. Nah, lakinya kenapa? Juara lomba juga. Juara lomba nyanyi. Panjat pinang. Ya Bina. Coba nyanyi dong, hibur dia nyanyi berdua. Saya lagi. Iya. Saya udah main palang pintu. Iya. Main drum juga, suruh nyanyi juga. Tenang aja nanti. Tambahin ya. SPJ-nya gue bikin. Oh iya boleh. Nah. Ya. Boleh? Iya. Bang boleh gak bininya saya ajak? Izin dulu. Saya ajak nyanyi bang. Boleh. Kalau begitu mic-nya bang, Iya. saya pinjam dulu mic-nya mana? Mic-nya.
Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang terhormat Direktur Pelindungan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang saya hormati para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumatera Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas para Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan Kabupaten Kota atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3, Kepala UPT di Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, yang sama-sama kita hormati penerima Anugerah Kebudayaan tahun 2023, para seniman dan budayawan se-Sumatera Barat, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya di tempat ini. Pak Wagub yang kami hormati, seperti tadi pertunjukan bahwa kalau orang Betawi atau orang Jakarta memulai sambutan kayaknya nggak lengkap kalau belum dimulai sama pantun. Jalan-jalan ke kota Padang, mampir ke pasar membeli ketupat. Kami rombongan dari Jakarta sengaja datang untuk memeriahkan hari jadi ke-78 Sumatera Barat. Jalan-jalan ke Taman Mini, badan berkeringat karena berjemur. Mudah-mudahan yang hadir di sini selalu sehat dan panjang umur. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama kami dari DKI Jakarta, ini mungkin tahun terakhir kami menjemput DKI Jakarta Pak Wagub. Jadi kalau bisa dibilang kami adalah rombongan dari ibu kota. Tapi tahun depan kami nggak bisa ngaku-ngaku lagi orang ibu kota karena ibu kotanya udah pindah ke IKN. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kami mewakili Provinsi DKI Jakarta pertama-tama mengucapkan selamat hari jadi ke-78 Provinsi Sumatera Barat. Semoga semakin maju dan sejahtera masyarakatnya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan kepada kami untuk ikut menghadiri dan memeriahkan Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat yang dalam hal ini atau tahun ini mengambil tema Rona Budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan. Bahwa pemajuan kebudayaan merupakan salah satu tugas pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kami dari Jakarta pun sengaja hadir di tempat ini dalam rangka pemajuan kebudayaan tersebut. Kami mencoba menampilkan unsur budaya yang ada di objek pemajuan kebudayaan di Jakarta. Seperti tadi yang kita lihat bahwa ada pertunjukan tanjidor, palang pintu, ngarak pengantin Betawi, dan yang paling utama ciri khasnya orang Betawi kalau mau ngantenan ya buayanya ini. Tapi kami yang laki-laki di sini bukan buaya darat ya. Kunjungan kami ke sini mungkin Pak Wakil Gubernur dapat kami sampaikan juga mungkin balasan kunjungan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu yang kebetulan juga kami terima di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada saat itu dipimpin oleh Ibu Hajah Gemalaranti. Jadi pada saat pertemuan terdahulu kami dari Disbud DKI dengan Disbud Sumatera Barat mungkin mengadakan MOU yang intinya ke depan kami akan selalu mengadakan kerjasama terkait seni budaya masing-masing daerah. Kalau misalnya
ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan saat ini, kami mencoba untuk hadir. Dan alhamdulillah kami merasa terhormat sekali, kami dapat hadir di tempat ini dengan undangan yang segini banyaknya, bisa menonton dan menyaksikan pertunjukan kami. Mudah-mudahan pertunjukan yang singkat tadi dapat menghibur Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin tidak berpanjang kalam karena waktu juga sudah semakin malam. Karena tadi kami awali dengan pantun, maka untuk menutup pun saya juga akhiri dengan pantun. Beli keripik ke Surabaya, beli 5 dapatnya 1. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim kesenian dari DKI Jakarta. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan cendramata kepada Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat oleh tim kesenian DKI Jakarta yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur. Ya, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, ini dia penyerahan cendramata dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta kepada Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat sekaligus membuka acara secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi SPT MSc MM IPM ASEAN Engineering. Datuk Rajo Pasisi Alam disilakan. Rumah gadang di Kampuang Sarugo, tampaknya sajua rancak pemandangannya. Semoga sukses PKD 2023, harus kerjasama di ekosistem kebudayaan nan ado. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Yudi dari Kementerian Pendidikan, Pak Direktur, terima kasih Pak, udah 2 tahun berturut-turut hadir ke Sumatera Barat. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, beserta seluruh jajaran, Kepala OPD di lingkup Provinsi Sumatera Barat ada Bu Gemala Ranti, beliau juga dulu pernah Kepala Dinas Kebudayaan, sekarang beliau Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Betul Bu? Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang mewakili dari Jakarta Timur, terima kasih Pak. Tadi luar biasa Pak, penampilannya sangat menghibur. Bahkan kaget mungkin, oh itu ternyata dari Jakarta betulan. Iya betul, bukan dari, kirain orang-orang Sumatera Barat mungkin. Yang kami hormati Pak Undri, Pak Undri ini juga aktif nih banyak pembantu Sumatera Barat. Yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya, Kepala Dinas Kabupaten Kota yang membidangi kebudayaan atau mewakili. Yang kami hormati penerima anugerah kebudayaan tahun 2023. Seniman budayawan se-Sumatera Barat, undangan berbahagia, dan yang nanti-nanti, kalau saya nggak akan lama-lama deh sambutan, soalnya udah pada nungguin ribut darak badarak. Yang lagi viral, mantap Bud. Iya sabar, darak badarak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah lu gantiin gue sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita bisa hadir dalam acara Pekan Kebudayaan Daerah 2023 Provinsi Sumatera Barat. Ini memang rangkaian dari HUT Provinsi Sumatera Barat yang keberapa? 78 tahun. Kapan HUT-nya? 1 Oktober 2023. Jadi HUT kita itu umur Sumatera Barat itu sama dengan umur Republik
Indonesia 78 tahun. Ini juga bentuk sumbangsih atau komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelestarian kebudayaan di Sumatera Barat. Jadi disinilah ajang berbagai seniman, budayawan, juga sastrawan mungkin tampil menunjukkan bakat mereka di ajang Pekan Kebudayaan Daerah yang akan berlangsung selama 1 pekan. Pak Kadis Kebudayaan DKI tadi ditampilkan sebuah kebudayaan. Saya kalau ngelihat tadi itu saya ingat film Sidul Anak Sekolahan, Pak. Tapi kalau Bapak tahu, siapa penulis Sidul Anak Sekolahan? Aman Datua Majoindo. Jadi yang nulis Sidul Anak Sekolahan itu orang awak. Lebih tepatnya lagi orang Solok kampung saya. Jadi salah satu karya seni atau ya urban legendnya DKI, Sidul Anak Sekolahan itu yang nulis Aman Datua Majoindo. Googling nih kalau nggak percaya. Orang Minang yang nulis. Jadi memang kebudayaan Minang ini, tepuk tangan dong untuk orang Minang, untuk Sumatera Barat. Kebudayaan Minang ini nih melekat sekali. Bukan hanya di sini tapi di Indonesia. Ketika ditampilkan rumah-rumah adat di Indonesia, rumah-rumah adat, kalau ada rumah gadang, orang-orang di luar Sumatera Barat pasti langsung bilang rumahnya orang Padang katanya. Berbagai baju pengantin dipajang di depan. Orang pasti langsung tahu, oh itu pasti dari Padang katanya bajunya. Atau dari Minang, dari Sumatera Barat. Jadi identik banget, tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak? Karena rumah makan Padang ada di mana-mana dan selalu ada rumah gonjongnya. Di 515 kabupaten kota di Indonesia, 38 provinsi, itu pasti ada yang namanya rumah makan Padang. Ya. Di Jakarta nggak usah dihitung lah rumah makan Padang ada berapa banyak. Jadi itu part of our culture kalau bahasa Minangnya. Bagian dari budaya kita. Identitas kita. Orang lihat rumah gonjong pasti kalau di luar Sumbar langsung bilang ada rumah makan Padang. Padahal itu belum tentu. Jangan-jangan itu sanggar kebudayaan dan sebagainya. Jadi budaya Minang ini bukan hanya mengakar di Sumatera Barat tapi juga di Indonesia. Nah, makanya kita harus bangga sebagai orang Minang. Pak Kadis tadi kan bawa buaya ya. Buaya itu katanya identik dengan playboy. Salah. Buaya adalah hewan paling setia di dunia. Jadi satu jantan akan stay sama satu betina sampai dia mati. Makanya kalau dibilang wah dasar buaya darat, salah filosofi itu. Betul ya Pak Kadis ya? Iya benar, coba deh baca. Jadi ternyata Bu Ranti, buaya adalah hewan paling setia. Kalau suka ganti pasangan tuh namanya kucing sama anjing. Nah, kalau bicara kebudayaan lagi, ini sini ada ribut nih. Ini pada datang ke sini saya yakin mau nonton Darak Badarak. Jadi Pak, makanya saya bilang jangan pulang dulu nonton Darak Badarak. Biar diundang ke Jakarta lagi dia Pak. Ini 3 tahun lalu Pak, mohon maaf Bud ya, masih gembel ini. Manggung pakai kaos, dibayar berapa Bud? Kalau ada yang bayar 1,5 juta aja syukur kata dia. Sekarang mau tahu bayarannya berapa? Rahasia perusahaan. 3 tahun lalu Ribut ini manggung di Kota Pariaman, saya lihat. Dia nyambut, waktu saya lihat, beliau nyambut dan kawan-kawan nyambut Menteri Pariwisata. Ini bagian dari budaya ya, Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Saya lihat, ini berbeda dari yang lain. Ini perkusinya keren banget. Saya ingat, siapa namanya? Darak Badarak, siapa yang itu tadi yang gondrong-gondrongnya? Ribut katanya. Nah disitulah saya tahu Ribut pertama kali. Nggak ada, dia nggak punya seragam gini, belum ada nih. Dia pakai kaos juga kaosnya pada bolong-bolong. Tapi dia fight, dia stay dengan kebudayaan Sumatera Barat, talempong dan perkusinya, fight, berjuang. Dulu waktu ke Makassar, kita bawa ke Makassar, provinsi bawa ke Makassar, Ribut. Waktu di Makassar belum terkenal Bud ya, belum, itu baru tahun lalu, nggak nyampe tahun lalu. Saya sengaja, Pak Budi di pariwisata, Darak Badarak bawa ke Makassar tampil di F8. Bu Ranti yang nonton waktu itu, sampai gak muat, lebih banyak dari ini lagi.
itu belum masuk Indonesian Got Talent ya. Nah, ini contoh, makanya saya panggil Ribut ke sini sebelum tampil. Contoh salah satu orang yang bisa melestarikan budaya, salah satu banyak yang lainnya juga tentunya. Dan beliau berjuang. Ini bisa jadi contoh untuk anak-anak muda. Akhirnya dengan ikut Indonesian Got Talent udah naik namanya. Dan kita doakan terus membawa nama Sumatera Barat keluar. Jadi Ribut ini kalau dibayar murah, kalau buat Pemprov aja mau dibayar murah dia. Kalau nggak mau dia. Makasih Bud ya. Jadi kita saksikan 5 hari ke depan dengan berbagai kesenian budaya. Tadi fotonya mana? Katanya mau ditampilin. Mungkin banyak yang nggak tahu ini adalah baju Kabupaten Kepulauan Mentawai. Siapa yang pernah ke Mentawai di sini? Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Bapak Wakil Gubernur, kita mohon maaf untuk kembali ke tengah panggung karena kita akan langsung membuka acara Pekan Kebudayaan secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gandang tambua. Untuk itu kita undang kembali Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat yang langsung didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kita juga undang Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan juga Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Mohon berkenan untuk ikut serta mendampingi. Dan ini pemukulan gendang tambua, tanda dibukanya secara resmi Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2023. Samping kanan siap. Hitung mundur bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Dengan pemukulan gandang tambua ini, resmilah acara Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat tahun 2023 dibuka. Dan penonton kita semakin malam semakin ramai karena tidak sabar untuk menyaksikan penampilan Dara Badara. Tapi sebelumnya acara kita apakah? Kalah suara kita nih sama para penonton yang ada di sini. Mau nonton Bang Ribut ya? Tapi tahan dulu ya, tahan dulu karena masih ada beberapa lagi. Setelah itu kita langsung undang Bang Ributnya untuk tampil di sini. Ya, Siap ya? Dah, kita masih ada 2 acara lagi. Nanti kita akan menyaksikan pertunjukan kesenian dan terakhir penampilan dari Dara Badara. Apalagi kah? Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan Anugerah Kebudayaan Sumatera Barat tahun 2023. Untuk itu bersama kita undang 7 penerima Anugerah Kebudayaan Sumatera Barat tahun 2023.
bismillah, ambo mulai sambah tasira kanan rami. Talatak pun tiang di hulu di bawah kumpalan tali, asa mulo kato daulu, 35 go nanta jadi. Pertamo sambah menyambah, kedua baso jubasi, ketigo sirih nan pinang, sarato rokok jadi bakau. Naknyo sampai niya jumo kasui na asah siang baari, naknya to tarang bak bulan. Pada waktu iko kini lah nampak lah tarang candonyo hari, lah tampak cahaya bintang, lah nampak perintang-rintang hati. Pada malam hari ko, alhamdulillah anak kemenakan kita. Anak kemenakan kita dari Sizal, lah sudah langsung akad nikah. Untuk itu awak hari ko akan maduan malam baretong. Dan di siko di tangan ambo ala ado dari si Pangka magia ampe juta mungko belakang. Tadi si Zal anak buyong purui anak datua ala magia lo 3 juta setengah mungko belakang juo. Kini dari apa? Yuk. Bujang lapuak 2 juta mungko belakang. 2 juta mungko belakang yo. Yup. Sutai anak si Yong Atuang. Yo, 2 juta mungko belakang. Salai. Yo. Ujang kurui anak si Yong Atuang 5 juta mungko belakang. Yo. Yo. Badrun. Oh, si Badrun apa? Tukang ame, toko ame. Wah, si Badrun tukang ame 5 juta mungko belakang. Yo. Yo. Si Putia 3 juta samo ame 2 ame. Si Putia 2 ame. Yo. Saparudin 1 juta, tukang gilang lado Saparudin. Yo, sialai. Dari Rizky. Dari Jambi. Yo bara. 200.000. Bara. 1 juta. Udah. Pariaman. Ampe bale akak. Yo si Junjuang, dak bara. 20 ah. Yo Pariaman bara. 200.000, ampe 100.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1.000, 2.000, 3.000, ampe 1.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000.
Halo, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya berasal dari Pariaman. Mungkin di sini banyak ibu-ibu, bapak-bapak atau kawan-kawan bapak udah pada kenal tentang Pariaman. Udah kenal kan tentang Pariaman? Baik, Pariaman mungkin terkenal dengan kulinernya, enak-enak. Salalaua, tahu kan salalaua? Ya, budayanya ya, begitu meriah, tabuy. Ya, dan ada sebuah pameo yang melekat, tidak salah ada sebuah pameo yang melekat pada kota Pariaman atau pada Pariaman sendiri. Ada yang tahu apa pameo Pariaman? Apa? Ya, ada lagi? Ya, salah satu pameo yang melekat pada Pariaman adalah masyarakat Badunia. Tahu arti Badunia? Sedikit saya jelaskan tentang Badunia itu apa. Jadi Badunia adalah sebuah, dapat diartikan sebuah kegiatan yang memewah-mewahkan diri. Yang menunjukkan identitas diri yang begitu berlebih-lebihan. Atau bisa disebut dengan euforia. Termasuk dalam budaya pernikahan mereka, yaitu dalam prosesi malam baretong. Tahu di sini apa itu malam baretong? Ada yang tahu, ada yang enggak? Bagi yang enggak, sedikit saya jelaskan tentang malam baretong. Baik, malam baretong adalah sebuah prosesi yang dimana dilaksanakan pada malam setelah resepsi pernikahan. Di mana orang-orang kampung akan berkumpul, sanak saudara, famili, keluarga mereka yang hidup di lingkungan mereka akan berkumpul untuk menggalang dana pernikahan mereka. Dari modal pernikahan sampai resepsi selesai. Begitu adat malam baretong, mengumpulkan semua yang pendapatan yang telah didapatkan pada malam baretong tersebut dan dihitung pada malam itu. Apakah mendapatkan untung acara pernikahannya atau tidak. Itu malam baretong. Ada sumbangsih yang lahir di situ dengan menyebutkan nama, gelar, suku, atau nama keluarga mereka yang disebutkan pada malam itu. Begitu arifnya budaya Pariaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, saling membantu. Tapi, ada tapinya. Di balik itu munculnya jamur-jamur permasalahan yang membuat budaya itu sedikit cacat. Dan ditinggalkan dan sangat tidak ada sama sekali sekarang budaya malam baretong itu lahir. Atau keberadaan malam baretong itu tidak muncul sama sekali. Apa yang cacat? Tahu apa yang cacat dalam budaya malam baretong? Tahu? Jadi munculnya makna ganda. Makna ganda di dalam malam baretong yang awalnya bertujuan untuk bertujuan menolong, menggotong royongi modal pernikahan anak, kemenakan mereka. Tapi sekarang menjadi ajang sosialita, menjadi pamer, menunjukkan identitas diri yang disebabkan oleh oknum masyarakat itu sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena di dalam prosesi malam baretong seperti yang saya contohkan pada poin pertama tadi, mereka akan menerima uang sumbangsi dari saudara-saudara mereka dan identitas si pemberi akan disebutkan di khalayak ramai dengan menyebutkan nama, gelar, suku dengan pengeras suara seperti ini. Ya, boleh dilanjutkan. Dan inilah salah satu bentuk dari badunianya Pariaman.
menunjukkan semua kemewahan di balik secara pribadi maupun keluarga. Menunjukkan bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang berada, pantang untuk merasa di bawah, harus menjadi yang nomor satu. Harus terlihat di khalayak ramai bahwasanya keluarga mereka adalah berada. Begitulah salah satu contoh munculnya jamur-jamur. Contoh seperti ini, anak Sizal, Karajo di Pertamina, Magia 20.000, Bato 20.000-nya, Karajo di Pertamina, ada seperti itu, roasting yang hadir, ada sarkas yang hadir, ada satir-satir yang muncul di dalam sana. Anak sianu 20.000, anak itu 20.000, anak situ 50.000, anak situ 8.000, anak siapa 20.000, anak sianu 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Itu sejuta biasa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. 8.000, 9.000, 1 juta, 10 juta, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, laba-labo, 500, 600, 700, 800, 900, 10.
Selamat malam Padang. Untuk menyaksikan darah berdarah ada beberapa peraturan. Yang pertama harus joget bareng. Yang kedua harus nyanyi bareng. Padang, are you ready? Selamat datang di opening seremonial Pekan Budaya Daerah 2023. Please welcome Dara Badara. Papa Aure. Nu. Oh. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Untuk dirimu apa? Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Padang, mari bernyanyi. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Zaki. Jika hatiku lalui tanpa percuma senyum
semua rintangan yang datang, silih dan berkarya meraih sebuah cita, untuk keliling dunia, tersenyum di sini sekolah seni. Anak bawa golong ya 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 ya. Kisah anak manusia yang berkarya untuk bangsa, banyak rintangan dihadapi, tercela dan terhina, semua terasa biasa saja. Di sini di bawah kolong ini kami terus beraksi, semua rintangan yang datang, silih dan berkarya meraih sebuah cinta, untuk keliling dunia, tersenyum di sini sekolah seni. Anak bawa semua terasa biasa. Oke, bisa dibantu semangatnya saja. Tanyakan. Di sini di bawah kolong ini kami terus beraksi, semua rintangan yang datang, silih dan berkarya